selamat siang Pak Dedi. Selamat siang. Baik, mungkin di kesempatan kali ini kita sharing biasa saja. Ya, kita operasi kita biasa saja Pak Dedi. Ya. Jadi untuk hari yang siang ini, pagi menjelang siang ini, suasana tubuh atau hari sekarang cuacanya bagaimana menurut Pak Dedi? Kalau cuaca sekarang memang agak sedikit mendung, tapi walaupun begitu tidak menyurutkan niat kita berangkat dari rumah untuk melakukan kegiatan yang positif. Kalau saya boleh tahu Pak Dedi mengajar di sini sudah berapa tahun? Berapa lama? Saya sudah mengajar di sini sudah 4 tahun. 4 tahun. Jadi Bapak Dedi mengajar di sini sudah 4 tahun. Kelas-kelas apa saja yang sudah Bapak Dedi ajar? Saya pernah mengajar di kelas 5 dan sekarang mengajar di kelas 6. Selama Bapak mengajar di kelas 5, apa-apa saja hal-hal positif yang sering Bapak temukan di dalam kelas? Ya, untuk hal-hal positif dari siswa itu banyak menunjukkan kemajuan belajar yang baik. Semangat belajarnya sangat baik. Kemudian apalagi partisipasi dari siswa itu, kalau saya menilai lumayan cukup bagus. Ya, baik. Tadi Pak Dedi kan bilang kemajuan yang sangat baik. Sekarang kemajuan yang sangat baik itu perilaku seperti apa, Pak, menurut Pak Dedi? Ya, perilaku yang baik itu misalnya apabila kita ingin memberikan suatu tugas kepada siswa, itu responnya sangat baik. Walaupun ada di antara beberapa siswa yang kurang merespon, itu akan menjadi tantangan kita tersendiri. Jadi di samping perilaku yang lain, kemudian belum saya temukan apa yang waktu saya mengajar di kelas 5 perilaku yang menyimpang. Baik, jadi banyak yang baiknya Pak Dedi ya. Menurut Pak Dedi, ada tidak hal-hal yang perlu diperbaiki atau hal-hal yang perlu ditingkatkan selama Pak Dedi mengajar di kelas 5? Mungkin hal yang perlu diperbaiki mungkin dari sekolah, dari pihak sekolah itu lebih menyediakan perangkat pembelajaran media-media yang cukup memadai, ditunjang dengan dukungan dari kepala sekolah. Kemudian kerjasama dari rekan-rekan sejawat itu sebaiknya itu lebih ditingkatkan, karena kita di sini satu tim, jadi kita tidak bisa juga bekerja sendiri-sendiri di sini. Jadi intinya yang perlu ditingkatkan itu media pembelajaran di sekolah itu lebih memadai, dan kerjasama sesama sejawat itu lebih bagus sebenarnya. Jadi untuk mencapai itu tadi, menurut Bapak Dedi, apa langkah-langkah dan tahapan-tahapan untuk mencapai yang seperti itu Pak Dedi? Kalau tahapannya, kalau menurut saya mungkin diawali dulu dari penyampaian unek-unek dari seorang guru. Pertama bisa dimulai dari sejawat dulu, kemudian bisa kita bersama rekan sejawat minta pendapat kepada pimpinan instansi kita seperti kepala sekolah, seperti
kurangnya ketersediaan media di sekolah itu bagaimana mengantisipasinya, solusinya itu bagaimana, itu harus dibicarakan dengan kepala sekolah, karena memang tidak dipungkiri untuk penyediaan perangkat pembelajaran media-media pembelajaran itu juga harus ditunjang dengan dana yang ada di sekolah. Baik, jadi menurut Bapak Dedi, Bapak Dedi ingin menciptakan siswa nanti yang seperti apa? Kalau saya ingin siswa itu siswa yang, kalau menurut versi saya, Ya. siswa yang berilmu dan bertakwa. Kalau sekarang istilahnya imtak, ilmu dan takwa, berilmu dan bertakwa. Karena dua komponen itu tidak boleh dipisahkan. Apabila kita seseorang hanya punya ilmu tapi tidak mempunyai dasar-dasar nilai iman atau ketakwaan, itu sangat tidak kurang baik. Begitu juga sebaliknya, ilmu itu juga dibutuhkan dalam segi untuk peningkatan iman kita, ya seperti itu maksudnya. Jadi untuk mencapai yang Bapak Dedi sebutkan tadi, bagaimana langkah-langkah Bapak Dedi untuk mewujudkannya? Langkah-langkah saya, kalau menurut saya, seseorang itu, kalau siswa itu di sekolah, kita memang tugas kita yang pertama itu mendidik. Mendidik itu kan intinya itu kan kepada karakter apa dasar keimanan kita, kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mendidik itu kan muaranya itu kan keilmuan. Jadi kita mendidik dan mengajar. Kalau mendidik dan mengajar itu untuk menciptakan siswa yang berilmu dan bertakwa, itu bisa sejalan kalau menurut saya. Jadi Bapak Dedi ingin menciptakan siswa yang berilmu dan bertakwa. Jadi menurut Pak Dedi, keinginan Pak Dedi untuk mencapai siswa tersebut sangat bagus. Jadi pihak mana saja yang Bapak Dedi sampaikan terhadap siswa tersebut yang Bapak Dedi libatkan? Pihak-pihak yang terlibat, yang harus diterlibat, kalau menurut saya mungkin kalau dari lingkungan sekolah, seluruh warga sekolah itu adalah pihak yang harus terlibat. Yang pertama lingkungan sekolah, seluruh warga sekolah. Kemudian pihak keluarga, dari lingkungan keluarga juga harus mendukung. Dan terakhir adalah dari lingkungan atau masyarakat. Jadi komponen yang tiga itu harus bersinergi, berkolaborasi. Ya, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Baik. Jadi harapan Pak Dedi setelah kita berbincang ringan seperti ini, apa keinginannya Pak Dedi ke depannya setelah kita berbincang seperti ini? Keinginan saya ke depannya, yang pertama untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sebuah sekolah, itu yang pertama harus ada dukungan dari pihak kepala sekolah terutama, ya yang kedua dukungan dari pihak keluarga. Karena kalau saya merasakan dukungan dari pihak keluarga sepertinya agak kurang. Itu bisa dibuktikan dengan banyaknya siswa orang tua yang kurang peduli dengan sekolah atau belajar anaknya, seperti tidak memperhatikan pakaian anaknya ke sekolah, atau istilahnya tidak mau tahu, kurang peduli dengan sekolah. Jadi harapannya harus ada kerjasama antara pihak sekolah dengan keluarga.
Jadi itu adalah harapan Bapak Dedi kepada siswa. Ya. Sekarang apa harapan Bapak Dedi dengan sekolah ini? Kalau sekolah ini mungkin seluruh warga sekolah ini dan seluruh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar ini mungkin menaruh harapan bahwa kalau sekolah ini bisa maju, bisa menjadi sekolah unggul, sekolah favorit yang dibanggakan oleh masyarakat, dan juga sekolah ini bisa melahirkan bermacam prestasi baik akademiknya dan non akademiknya. Jadi itu harapan Pak Dedi. Sudah sangat bagus Pak Dedi harapannya. Jadi mudah-mudahan harapan tersebut bisa Pak Dedi capai dan Bapak Dedi wujudkan di tengah-tengah situasi sekolah. Baik, terima kasih Pak Dedi atas perbincangannya. Mudah-mudahan nanti diberi jalan untuk menuju hal-hal kebaikan yang Bapak Dedi sebutkan tadi. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.